ibaratnya kalau itu masih berupa potensi ya, sebagian memang sudah terdefinisi dengan jelas seperti nikel ya, alumina atau aluminium, juga koper, emas, tembaga dan lain-lainnya gitu ya. Tapi khusus untuk yang kita bahas saat ini, lithium dan strontium, saya kira tantangan yang paling mendasar untuk ditindaklanjuti berikutnya adalah eksplorasi yang harus segera ditindaklanjuti, karena yang tadi disampaikan oleh Pak Haryanto baru berupa gambaran kasar tentang kadar lithium dan lubur lapindo. Sementara dalam potensi lain seperti dalam geothermal itu belum nampak ya, belum ada informasi. Nah, kami dari segi industrinya, industri refinery-nya di pemurnian itu hal pertama dan yang harus ada datanya adalah berapa jumlah cadangan yang bisa kita olah, bisa kita hilirkan. Tanpa itu sama sekali tidak bisa. Nah, untuk eksplorasi itu tentu saja itu butuh biaya, butuh dana. Bahkan ibaratnya kalau eksplorasi itu gambling, apakah ada atau tiada hasilnya. Tapi kalau yang namanya industri pengolahan, karena cadangannya sudah ada, katakanlah kalau sudah ada, itu relatif lebih bisa tergambarkan tentang keekonomian yang akan kita bisa raih. Tapi khusus untuk eksplorasi, itu masih gambling. Itu tantangan yang paling utama, yaitu masalah eksplorasinya itu. Kalau bisa sampai ke cadangan. Tadi kan ada tahapannya ya. Pertama tahapan penyelidikan umum, kedua akan menjadi sumber daya, kemudian menjadi cadangan. Nah, pada saat cadangan lah kami bisa berbicara tentang proses hilirisasi. Begitu, Maria. Baik, Pak Arief, kalau kita lihat sebenarnya dengan banyaknya sumber daya mineral nih yang ada di Indonesia, khususnya sebagai negara yang punya banyak source begitu ya, apalagi untuk menuju ke membuat baterai kendaraan listrik. Bisa nggak sih sebenarnya Indonesia nantinya begitu ya benar-benar menjadi raja baterai listrik dunia? Karena memang banyak supporting powernya, termasuk juga mineral-mineral yang support untuk ke sana nih Pak Arief. Iya, itu kalau bisa optimis, bisa saja. Kenapa tidak ya? Kenapa tidak kita bisa raja? Cuma yang harus sadari minggu lalu saya hitung dengan kondisi terkini ya, cost struktur atau struktur biaya untuk menghasilkan baterai itu yang paling utama lebih dari 60%, lebih daripada 50% adalah berupa material katoda baterai. Di situ terdapat nikel dan lithium. Nah, dari segi komposisi biaya dari material katoda baterai, dulu nikel yang dominan. Tapi kini, minggu lalu saya hitung justru bukan nikel hanya posisinya 25%. Kobalt, aluminium yang lainnya hanya sedikit. Yang dominan untuk hari ini, saat ini adalah lithium. Bahkan mencapai 60% cost dari katoda. Jadi cerita tentang raja baterai dunia dan kita memiliki nikel, mohon maaf kalau saya ungkap di sini bahwa nikel bukanlah segala-galanya. Masih ada 13 komponen lain untuk menciptakan industri baterai yang berkelanjutan. Maka itu tantangan berikutnya yang harus dilakukan adalah bagaimana kita dengan bantuan pemerintah sebagai regulator dan kami sebagai praktisi, alangkah eloknya jika tercipta ekosistem baterai nasional yang terintegrasi. Karena dengan cara itulah maka sumber daya alam kita bisa termaknai secara harfiah sebagai sumber daya alam untuk kemakmuran bangsa. Demikian, Maria. Oke, baik. Saya mau ke Pak Haryanto. Pak Haryanto, kalau menurut Anda sendiri seperti apa Anda melihatnya ya? Dengan banyaknya sumber daya mineral pendukung untuk membuat baterai kendaraan listrik, bahkan ditemukan mineral-mineral begitu ya di Indonesia ini, kandungannya juga lumayan besar dan kebutuhan kita untuk menuju ke raja baterai listrik dunia ini kayaknya semakin dekat begitu ya. Anda melihatnya seperti apa Pak Haryanto? Baik, Pak. Jadi tadi sampaikan Pak Arief bahwa kalau kita bicara baterai yang berbasis nikel ini saat ini sedang dikembangkan. Nah, tentu teknologi terus berkembang. Ada beberapa jenis nikel base baterai itu komposisinya juga berbeda-beda. Nah, dalam hal baterai ini nikel kan sebagai elemen katoda, kemudian grafit ini sebagai elemen anodanya. Nah, lithium sebagai penghantarnya.
Nah, sekarang ini 2 dari 3 komponen tersebut sedang dalam taraf inventarisasi keberadaannya di Indonesia, yaitu litium dan grafit. Sementara nikel, kita merupakan salah satu negara pemilik sumber daya dan cadangan terbesar di dunia untuk nikel. Nah, oleh karena itu nanti dengan berkembangnya teknologi, kalau saya optimis bahwa teknologi yang memanfaatkan dari nikel untuk membuat nikel berbasis baterai ini ke depan prospeknya sangat baik, sehingga kita tinggal menambahkan beberapa komponen yang tadi saya sebutkan, Mbak Maria. Oke, tadi kan Pak Arief juga sempat bilang ya, nikel bukan segala-galanya karena masih ada 13 komponen lainnya. Tapi kita tahu nih Pak Haryanto ya, saat ini program hilirisasi nikel menjadi salah satu komponen baterai listrik ini lagi digugat. Ada banyak kondisi gugatan di WTO atau WTO. Seperti apa sebenarnya hal ini akhirnya menjadi kendala nih ke depannya sebagai langkah Indonesia untuk menjadi dalam tanda kutip raja baterai kendaraan listrik nih Pak Haryanto? Ya Mbak Maria, saya sampaikan di sini hilirisasi nikel adalah satu kewajiban ya untuk meningkatkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu saat ini industri turunan dari nikel terus dikembangkan dan sampai saat ini baru tahap nickel pig iron yang sedang diproses. Kemudian setelah itu proses-proses berikutnya untuk menghasilkan prekursor adalah digunakan untuk bahan baterai. Nah ini tetap harus jalan terkait dengan hilirisasi nikel ini, karena ini yang tadi saya sampaikan adalah untuk memberikan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Itu misinya kira-kira Mbak Maria. Baik,